Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, para pecinta channel Hana Al-Muti'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pilu di Bukit Syafa dan Marwah. Sejarah Safa dan Marwah, dua bukit dalam ibadah haji dan umroh. Salah satu rukun haji dan umroh adalah sa'i yang dikerjakan setelah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Sa'i adalah berjalan kaki atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah merupakan tempat suci sekaligus bersejarah bagi umat Islam. Kedua bukit tersebut berkaitan erat dengan kisah Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan sang ibu Siti Hajar serta kemunculan sumur Jam-Jam. Sejarah sa'i Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ibadah sa'i erat kaitannya dengan kisah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Kisahnya bermula saat Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Siti Hajar yang baru melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggalkan di Mekah yang tandus. Saat itu Siti Hajar mulai kehabisan persediaan air. Siti Hajar berlari bolak-balik hingga 7 kali, namun tak kunjung menemukan sumber air. Saat itulah ia melihat sumber air dari tanah di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dengan sigap ia mengumpulkan air tersebut seraya berkata, "Zam-zam, zam-zam" dalam bahasa Arab yang berarti berkumpul. Mata air tersebut adalah sumur Jam-Jam yang tidak pernah kering selama 4000 tahun. Bukit Safa dan Marwah terletak di dalam area Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Jarak Bukit Safa kurang lebih 100 meter dari Ka'bah, sedangkan letak Bukit Marwah kurang lebih 350 meter dari Ka'bah. Jarak kedua bukit kecil tersebut sekitar 450 meter. Jadi, saat melakukan sa'i, jamaah haji menempuh perjalanan sepanjang 3,15 km. Sebelum tahun 1955 sampai 1956 atau 1375 Hijriah, lokasi Bukit Safa dan Bukit Marwah masih berada di luar area Masjidil Haram Mekah. Selanjutnya, pemerintah Arab Saudi melakukan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram sehingga kedua bukit kecil itu berada di dalam area masjid. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar di gurun bersama putranya Nabi Ismail yang masih bayi, dengan perbekalan sebagai ujian bagi keimanannya. Saat perbekalan tersebut habis, Siti Hajar mencari bantuan. Ia meninggalkan bayinya di tanah yang sekarang menjadi sumur Zam-Zam. Berharap untuk dapat memperoleh air, ia mendaki bukit terdekat, yaitu Safa,
untuk Akbar, melihat bismillah, ya Allahu barangkali Akbar. ada Ya pertolongan Allah, atau air di dekat mudah-mudahan keluarga situ. Bapak Haji Senen Saat ia bersama Bapak tidak Haji Senen melihat diangkat segala siapapun di sana, penyakitnya, disehatkan ia pun badannya, pindah ke dipanjangkan bukit umurnya. lainnya, Inggit, yaitu Regina, Bukit Marwah, Danang, agar Sultan, bisa Faris, melihat ke tempat Erlin, yang lebih luas. Dinar, mudah-mudahan Tetapi bisa dari segera ke bukit Mekah. Amin, itu amin. pun tak tampak apa yang dicarinya, sehingga panasnya pasir gurun sampai 7 kali balikan. Saat ia kembali ke Nabi Ismail kecil, ia melihat air telah memancar dari tanah di dekat kaki bayi yang sedang menangis itu. Umat Islam percaya bahwa saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril untuk memunculkan air di sana. Saat melihat air memancar, Siti Hajar menampungnya dalam pasir dan batu sambil berucap terhadap air itu, "Berkumpullah, berkumpullah," yang dalam bahasa Arabnya Zam-Zam adalah ungkapan yang diucapkan berulang-ulang oleh Siti Hajar saat berupaya menampung air itu. Daerah sekitar munculnya air tersebut yang kemudian berubah menjadi sumur, dijadikan tempat beristirahat bagi para kafilah, dan selanjutnya berkembang menjadi kota Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Haram merupakan tempat dari Ka'bah, titik tujuan utama sholat bagi seluruh muslim. Sofa yang merupakan tempat dimulainya sunnah sa'i. Maksud dari melakukan sa'i adalah untuk memperingati peristiwa pencarian air oleh Hajar tersebut dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabulkan doa-doa. Sofa dan Marwah juga disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Itulah sedikit kisah tentang Bukit Safa dan Bukit Marwah. Semoga kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada diberikan rizki yang berlimpah agar bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin, amin, ya robbal alamin.